dipersembahkan oleh Indonesia Raya. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM untuk menyampaikan penjelasan mengenai Minerbawan. Kepada Bapak Tri Winarno dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Wakil Menteri SDM Bapak Julio Tanjung, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir pada kesempatan kali ini, para Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode sebelumnya, para Duta Besar Negara Sahabat, Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir pada kesempatan kali ini, hadir juga pada kesempatan kali ini Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada periode sebelumnya, Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian SDM, Ketua Kadin, Bapak Ibu dari asosiasi maupun organisasi profesi lainnya, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama tentu alhamdulillah kita panjatkan puji syukur bahwa kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk Minerba Confact yang pertama kali diselenggarakan, izinkan kami pada saat ini ikut juga untuk meluncurkan aplikasi yang namanya Minerbawan. Aplikasi ini adalah merupakan salah satu tonggak penting dalam transformasi tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, utamanya Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, di mana transformasi ini diawali oleh pembangunan beberapa sistem aplikasi informasi seperti Minerbawan Data Indonesia yang kita mulai diawali dari tahun 2011, kemudian Minerba Online Monitoring System atau MOMS dan EPNPP yang kita awali pada tahun 2019. Minerbawan hadir menyatukan sistem-sistem yang sudah ada dan sudah dibangun mulai dari hulu, yaitu dari mulai feasibility study, pencatatan sumber daya cadangan sampai kepada penjualan mineral dan batu bara, yang bertujuan agar supaya bisnis proses mulai dari perizinan, produksi, pengawasan, di mana pengawasan ini jumlah dari tim pengawas sangat terbatas, sehingga digitalisasi ini mau tidak mau, suka atau tidak suka harus kita bangun, dan juga hingga pelaporan berbasis data yang kredibel dan real time.
Minerbawan ini dibangun bukan hanya untuk mempermudah birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik. Minerbawan di Kementerian ESDM ini, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ini, juga berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan sektor mineral nasional. Dapat dikatakan Minerbawan ini adalah salah satu wujud nyata transformasi digital yang bukan hanya jargon, tetapi sudah menjadi gerakan bersama menuju tata kelola pertambangan yang lebih bersih, produktif, dan berkelanjutan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon arahan Bapak Menteri terkait dengan hal ini. Dan terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus pembukaan Minerba Convex 2025. Hadirin, kita sambut Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden kepada Bapak Ibu semua. Sekiranya tadi Bapak Presiden hadir, namun karena baru balik dari ikut perundingan KTT mendamaikan antara Palestina dan Israel. Jadi semoga apa yang diperjuangkan oleh Bapak Presiden bisa membawa berkah untuk Israel dan Palestina. Yang saya hormati Ketua Komisi 12 DPR RI Pak Bambang Patijaya, Duta Besar negara sahabat yang sempat hadir, dalam catatan saya beberapa duta besar, makasih banyak Excellency. Yang saya hormati Gubernur yang sempat hadir, ada Pak Gubernur Sumatera Barat tadi. Oh ya, Sumatera Barat, kemudian Gubernur Kalimantan Timur, ada Gubernur NTT, Kakak Melki Lakalena. Oh ini kok Golkar banyak sekali yang hadir hari ini ya. Tapi nggak ada PKS, nanti dikirain. Ada dari Maluku Pak Fanat, ya, kemudian dari Kalsel, Kalteng tadi, kemudian ada beberapa gubernur yang lain yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati Menteri SDM terdahulu, Pak Jero Wacik. Saya penerus Bapak, Pak. Menteri SDM tetap Bapak, saya penerus saja. Berikan aplaus untuk Pak Jero Wacik. Jadi teman-teman Minerba, kalau tidak semangat ada yang keliru. Kita punya senior aja datang gitu. Pak Wakil Menteri SDM, Pak Yuliot, dan Wakil-Wakil Menteri SDM terdahulu yang saya hormati, Ketua Panitia, Pak Resvani, dan seluruh tim, Ketua-Ketua Asosiasi di sektor pertambangan yang saya hormati, seluruh pejabat yang hadir, kementerian lembaga atau yang mewakili, Bapak Ibu semua hadirin yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara ini dengan tema Driving Sustainability Growth Through Innovation and Collaboration. Ini baru pertama kali ya Pak ya. Karena itu saya ucapkan selamat atas inovasi ini. Paten juga Bapak ini. Saya nggak boleh bercanda terlalu banyak. Karena jangankan omongan saya, tangan saya pun bisa jadi viral soalnya.
Jadi saya harus berhati-hati. Pak Gubernur NTT, saya mencoba untuk belajar agar lebih hati-hati ini. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa kondisi global baik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita lihat ketegangan politik di Timur Tengah mudah-mudahan bisa segera selesai. Perang dagang juga terjadi yang awalnya antara China dan Amerika, tapi kemudian melebar ke beberapa negara yang lain. Masing-masing negara mulai memasang strategi untuk bagaimana bisa memproteksi industri dan pertumbuhan domestiknya. Itu juga terdampak pada negara kita. Artinya apa yang saya mau sampaikan, hari ini di dunia manapun setiap pimpinan negara atau pemerintahannya selalu berpikir untuk memprioritaskan pembangunan negaranya ketimbang yang lain. Ini adalah sebuah hal yang terjadi. Di sisi lain, komitmen transisi energi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Paris Agreement. Tapi kemudian ada beberapa negara juga yang mencoba untuk mengulur atau bahkan mengundurkan diri daripada konsensus itu. Tetapi Indonesia, saya pikir atas perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pidato di sidang PBB kemarin akan tetap konsisten untuk melakukan transisi energi sebagai bagian daripada upaya untuk menyelamatkan bumi. Bapak Ibu semua, saya harus mengatakan bahwa negara kita sebagai salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam di sektor minerba yang paling banyak. Nikel kita itu terbesar di dunia. Nikel kita terbesar di dunia. Kemudian batu bara kita 5 sampai nomor 6 di dunia. Timah kita itu terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Timah kita. Panas bumi kita juga salah satu terbesar. Kita hanya bersaing dengan Amerika. Ekspor kita timah terbesar di dunia. Belum yang lain, boksit, koper, kemudian logam tanah jarang. Ini juga yang sedang kita dorong sebagai bagian daripada aset negara kita. Artinya apa Bapak Ibu semua? Sumber daya alam kita yang begini besar, kita harus kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini terkait dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya ingin menyampaikan sedikit apa yang selalu menjadi arahan Bapak Presiden, bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya jangan kita pikir kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku. Kaitannya dengan itu Bapak Ibu semua, untuk urusan saya memberikan contoh aja. Sekarang harga batu bara, laporan dari Dirjen Minerba itu turun. Asosiasi juga pasti merasakan ini. Sementara OPEX naik, profit tinggal kecil. Kenapa Bapak Ibu seperti ini? Total konsumsi batu bara dunia dalam catatan yang disampaikan kepada saya itu totalnya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 miliar ton per tahun. Tetapi yang diperdagangkan itu, yang tradingnya itu kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar ton per tahun. Indonesia sendiri di dalam RKAB 2025 itu lebih dari 800 sampai 900 juta ton. Sementara yang diekspor kurang lebih sekitar 5 sampai 600 juta. 40 sampai 45% total ekspor batu bara dunia itu dari Indonesia. Artinya apa? Ini supply and demand. Begitu kita terlalu banyak ketersediaan barang, yang terima sedikit, itu pasti harganya anjlok.
Maka kemarin dari DPR mengusulkan di dalam rapat kerja dengan SDM bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap sistem RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun dengan memperhatikan volume agar nilai batubara dunia dapat kita juga ikut mengendalikan dari Indonesia. Ini Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kita berbicara tentang hilirisasi. Tidak ada dunia sekarang ini, negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam banyak, yang kemudian mereka menjadi negara maju tanpa ada hilirisasi dan industrialisasi. Tetapi model seperti ini pasti banyak yang menentang. Saya mengambil satu contoh kecil. Ketika kita pertama menyetop ekspor or nikel. Nikel ini menjadi salah satu komoditas strategis yang mempunyai nilai bargaining tinggi. Ekspor kita di 2017-2018 dari komoditas nikel itu sekitar 3,3 miliar US dollar. Kita menyetop ore nikel, kita menyetop ekspornya, kita bangun industrinya. 2023, 2024 total ekspor kita dari sektor nikel itu sudah mencapai 35 sampai 40 miliar US dollar. Naiknya 10 kali lipat lebih. Dan ini adalah betul-betul sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membangun roadmap pengelolaan sumber daya alam kita yang berbasis nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang terus kita lakukan Bapak Ibu semua. Ini baru dari sektor nikel. Ekosistem baterai mobil kita bangun. Kemudian dari sektor tembaga. Dulu kita tidak bisa mengecek. Waktu menterinya Pak Jero Wacik, dulu konsentrat Freeport itu kita ekspor mentahnya aja. Kita nggak bisa tahu berapa emas dan tembaga yang ada di situ. Nah sekarang dengan konsep hilirisasi kita mampu melahirkan smelter yang sekarang sudah dibangun di Freeport, bangun di Gresik, total investasinya 3 miliar US dollar, dan itu adalah pabrik smelter single line pertama terbesar di dunia. Dan itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang dari 3 juta konsentrat Freeport itu melahirkan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Di Aman, tadi saya lihat ada direktur Aman tadi. Aman itu 900.000 konsentrat, hampir 1 juta konsentrat, itu mampu menghasilkan emas 18 sampai 20 ton. Dulunya ini nggak ada. Inilah kekayaan kita yang harus kita kelola secara baik, Bapak Ibu semua. Sekarang kita lagi dorong untuk boksit. Kita juga harus membangun hilirisasi. Dan hilirisasi ini adalah kata kunci untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Boksit kita itu kalau di slide yang hijau, yang biru-biru itu industrinya sudah ada dalam negeri. Yang putih-putihnya itu belum ada. Ini terus kita akan dorong. Dan percayalah Bapak Ibu semua, ketika Indonesia mulai menuju kepada jalur yang sudah direncanakan dengan baik, pasti ada yang tidak nyaman. Pasti ada yang tidak nyaman, baik dari kelompok luar maupun mungkin ada kelompok dari dalam. Tetapi untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, sekali lagi saya katakan bahwa jangankan selangkah, sejengkal pun saya akan tidak mundur untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan bangsa kita Bapak Ibu semua. Banyak yang datang lobby ke saya agar membuka ekspor, keran ekspor barang mentah. Saya katakan kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang? Dulu di zaman VOC itu kan mengambil barang mentah kita, dibawa keluar, mereka olah di luar, nilai tambahnya di luar, baru dibawa lagi ke dalam negeri ke kita. Kita ini sekolah sampai udah nggak tahu lagi sampai di mana gitu. Masa cara-cara lama mau dipakai lagi untuk sekarang? Saya katakan bahwa stop,
kita harus masuk lembaran baru untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Ini Bapak Ibu semua, sudah nggak ada lagi pintu yang harus kita buka. Yang ada sekarang itulah kita butuh kolaborasi. Kita panggil semua teman-teman. Saya sebelum masuk menjadi menteri, saya juga adalah pengusaha. Ya, waktu saya jadi pengusaha juga main di sektor pertambangan. Saya tahulah kelakuan teman-teman di saat saya masih jadi pengusaha. Tidak ada pengusaha hebat di dunia Republik ini terkecuali pengusaha yang pertama mampu mensiasati aturan, yang kedua mampu menaklukkan pejabat. Dan itu cara-cara kita dulu. Tapi saya mohon cara-cara lama kita harus tinggalkan untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara. Dalam konteks penataan ini, untuk menyangkut dengan hilirisasi, kemarin kami sudah memutuskan ada sekitar 18-20 proyek yang kami serahkan kepada Danantara, yang total investasinya kurang lebih sekitar 38 miliar US dollar, dengan rupiahnya itu kurang lebih sekitar 618 triliun rupiah. Itu sudah kita kasih, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, hampir 300.000, dan itu di sektor langsung. Di sektor tidak langsungnya, dalam teori ekonomi dari Prof. Erani, sekjen saya sekarang, itu dia mengatakan 3 kali sampai 4 kali lipat, berarti ada 1 juta lebih. Dan ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita nggak boleh tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi. Kalau tanpa ini Bapak Ibu semua, saya pikir kita akan susah untuk mencapai percepatan pembangunan. Khusus untuk persoalan izin-izin, saya mau sampaikan di Undang-Undang Minerba yang baru, Bapak Ibu semua, kita pingin tambang ini dikelola dengan berkelanjutan. Lingkungan kita harus jaga. Aset negara ini kita harus meninggalkan juga warisan yang baik untuk generasi anak muda. Kemarin ada terjadi perdebatan panjang di publik menyangkut dengan 190 IUP yang ditangguhkan oleh Dirjen Minerba. Saya ingin menyampaikan dan saya ingin memakai forum ini kepada gubernur, wali kota dan semua teman-teman pengusaha. Itu sebenarnya adalah bagian daripada syarat yang disampaikan oleh Dirjen Minerba agar seluruh teman-teman yang mempunyai IUP yang mengajukan RKAB, tolong kasih dana jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi. Sebab kalau tidak dipakai jaminan reklamasi, syukur alhamdulillah kalau teman-teman pengusaha semua punya hati yang tulus. Itu alhamdulillah syukur. Tapi faktanya ada sebagian, saya yakin di ruangan ini tidak ada orang-orang itu, saya yakin di ruangan ini orang-orang baik semua, ya. Ada sebagian yang habis tambang tidak melakukan reklamasi. Terus siapa yang akan melakukan reklamasi ini? Saya mohon maaf Pak Ketua Umum Kadin yang saya hormati. Ini penting ini. Pak Ketum Kadin ini kan anggotanya banyak. Kita berikan aplaus kepada Pak Anin. Ya. Ini Pak Ketum Kadin ini kan banyak anggotanya yang main di tambang. Kelihatannya Pak Ketum Kadin juga tambangnya besar kelihatannya. Tapi ini sangat taat tertib aturan gitu. Jadi banyak yang tidak melakukan reklamasi. Kalau tidak ada jaminan reklamasi, terus habis nambang, pasca tambang tidak reklamasi, siapa yang mau tanggung jawab ini? Itulah sebenarnya. Jadi begitu teman-teman membayar jaminan reklamasi selesai, maka udah jalankan aja, tidak ada soal. Dan saya pingin untuk kita sama-sama Bapak Ibu semua. Ini untuk menyangkut. Jadi nggak benar kalau Minerba itu menyusahkan Bapak Ibu semua. Enggak. Saya mantan pengusaha. Saya tahu betul kalau pengusaha itu dibuat susah. Karena pengusaha itu adalah pahlawan devisa dan pendapatan negara. PNBP kita itu
Total PNBP kita hampir kurang lebih sekitar 300 triliun. Setiap tahun ESDM punya kontribusi terhadap pendapatan negara itu 15 sampai 15,5% dari total pendapatan negara. Dan sebagian besarnya itu ada dari sektor minerba. Karena itu pengusaha di sektor minerba adalah bagian daripada pahlawan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk memberikan pendapatan negara. Nah, tapi ini kan kita harus kelola dengan baik, Bapak Ibu semua, supaya anak cucu kita ada, bisa melanjutkan. Yang berikut terakhir saya mau sampaikan dari saya terkait dengan Undang-Undang Minerba. Pak Gubernur, saya itu waktu jadi Menteri SDM, saya melakukan konsultasi dengan Bapak Presiden. Hilirisasi ini harus berkeadilan. Menurut pandangan saya, hilirisasi ini sudah adil, tapi keadilannya harus kita tingkatkan, terutama untuk daerah. Kenapa? Hampir semua kantor-kantor daripada IUP itu berkantor di Jakarta. Tambangnya ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Maluku, ada di Papua. Tapi pertanyaan saya, berapa orang daerah itu yang punya tambang? Sedikit sekali. Proses untuk bagaimana mendapatkan IUP dengan undang-undang lama itu semuanya harus lewat tender dengan syarat yang begitu ketat. Maka ruang untuk melakukan retribusi terhadap pengelolaan IUP itu ruangnya sangat tidak besar bagi orang daerah. Atas arahan Bapak Presiden, beliau menyampaikan bahwa harus ada adil. Jangan dikelola hanya kelompok itu saja. Harus dilakukan retribusi. Maka kami melalui revisi undang-undang, saya terima kasih kepada DPR, undang-undang minerba sudah ada. Kita memberikan prioritas IUP kepada UMKM, koperasi dan BUMD. Itu dengan pemberian prioritas yang bisa dilalui tanpa mekanisme yang selama ini terjadi. Tapi itu kita berikan hanya untuk UMKM daerah, bukan UMKM Jakarta. Itu. Jadi Pak Gubernur ini harus dicek. Contoh Gubernur Kaltim, mau UMKM-nya dari Kalimantan Timur, kabupaten apa yang paling banyak tambahnya di sana? Yang di pemekaran dari ibu kota provinsi, Kutai. Kalau kita mau kasih UMKM Kutai, itu harus orang Kutai, kantornya di Kutai, KTP-nya di Kutai. Jangan orang Kutai yang mohon maaf kantornya di Jakarta, sudah besar di Jakarta. Kita harus jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini supaya ada pemerataan. Itu juga terjadi di daerah yang lain. Bapak Ibu semua, ini adalah bagian daripada implementasi penterjemahan daripada pasal 33. Saya memberikan informasi lagi terkait dengan di sektor energi. Kita memberikan contoh. Impor kita sekarang untuk LPG, total konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita hanya 1,3 juta ton per tahun. Impor kita kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton. Sementara gas kita itu untuk bahan baku LPG itu tidak banyak. Maka kita akan kelola untuk mendorong hilirisasi lewat DME, batubara low kalori. Dan ke depan batubara ini tidak hanya dipakai untuk bahan bakar daripada smelter atau power plant, tapi juga menjadi substitusi untuk membangun DME. Ini salah satu contoh yang kita akan berikan, kita akan lakukan untuk bisa kita dorong ke sana. Terakhir Bapak Ibu semua, menyangkut dengan sumur rakyat. Lifting kita ini sekarang, lifting kita di target APBN 605.000 barel per day. Dan alhamdulillah lifting kita sekarang menurut laporan dari Kepala SKK Migas dan dari Dirjen Migas yang baru, Pak Laode ya, mana Laode, ada nggak tidak? Oh ada.
itu sudah alhamdulillah nih sudah mencapai rata-rata sekarang dari September ke Oktober sudah 619.000 barel per day. Tetapi kalau dari Januari sampai dengan bulan Oktober tanggal 5 sudah rata-rata kurang lebih sekitar 605.000 sampai 607.000 barel per day. Artinya target APBN sudah kita lampaui di 2025. Nah, ini sumur-sumur rakyat yang selama ini sebelum Indonesia merdeka sumur-sumur rakyat ini sudah ada. Pasca pun begitu. Tetapi mereka kelola sumur-sumur minyak ini dikejar oleh oknum-oknum. Mohon maaf karena memang mereka nggak punya legalitas. Nah, kita bagaimana caranya agar pendapatan masyarakat naik, penciptaan lapangan pekerjaan naik, dan lifting naik? Maka kita membuat terobosan untuk sumur-sumur rakyat yang ada di kabupaten-kabupaten di provinsi-provinsi penghasil minyak yang selama ini izinnya belum ada. Lewat peraturan menteri kita memberikan izin untuk mereka dan sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk di daerah masing-masing. Sehingga mereka tidak dikejar-kejar lagi. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan untuk panitia saya sangat mengapresiasi acara ini. Tadi saya lihat ada anak-anak TK juga ya. Mudah-mudahan mereka suatu saat menjadi pengusaha tambang yang baik. Ini adalah sebuah edukasi yang positif. Saya senang acara ini karena ini baru pertama. Insya Allah untuk acara berikut untuk Minerba kita akan berusaha bersama-sama agar Presiden bisa hadir di acara-acara seperti ini. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya mohon mendampingi Wakil Menteri SDM Bapak Yulio Tanjung. Kami persilakan Dirjen Minerba Kementerian SDM Bapak Tri Winardo, Ketua Komisi 12 DPR RI Bapak Bambang Patijaya, dan Ketua Pelaksana Minerba Convex 2025 Bapak Resvandi mohon berkenan untuk bersiap melakukan seremoni pembukaan. Hadirin, marilah kita simak dan saksikan bersama prosesi seremoni pembukaan Minerba Convex 2025 sebagai simbol perjalanan besar bangsa dari bumi Indonesia untuk bangsa Indonesia. Mohon berkenan kepada Bapak Menteri SDM untuk bersiap menekan tombol. Izin kami pandu Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Dipersembahkan oleh